Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arya Sukra Alhamda dengan NPM 20082 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang elektrolit dan asam terapi asam basa dalam keadaan gawat daruratan. Yang dimana materi PPT ini yaitu untuk PPT Dr. M. Jalaluddin Asyuti Khalil sebagai spesialis anestesi. Baiklah, gangguan elektrolit. Introduksi atau perkenalan. Ketidakseimbangan elektrolit ini sering terjadi pada pasien rawat inap dan juga pada populasi umum, terkait dengan peningkatan angka kesakitan dan kematiannya tersendiri. Ada prevalensi yang sering terjadi pada pasien kegawat darurat. Yang pertama ada hiponatremia, yaitu prevalensinya 2,3 sampai 44%. Kedua ada hiponatremia 1,1 sampai 4,4%. Kemudian ada hipokalemia 10,2 sampai 39%. Seterusnya ada hiperkalemia 0,8 sampai 13%. Selanjutnya ada hiperkalsemia 0,7 sampai 7,5%. Di sini kita bisa mengetahui bahwa prevalensi tertinggi itu terdapat pada hiponatremia dan hipokalemia. Baiklah, masuk kita ke hiponatremia. Yang dimana manifestasi klinis hiponatremia itu, ya, itu yang pertama kurang dari 135 mili ekuivalen per liter. Terjadi pada 30% pasien di ICU dan berhubungan dengan peningkatan mortalitas dan lama rawat inap. Yang kedua, lembut atau sedang tanda gejala hiponatremia termasuk mual, kebingungan, sakit kepala, kelemahan dan ketidakstabilan gaya berjalan. Maksudnya dari mild to the moderate, gejalanya itu ada yang mual, kebingungan, sakit kepala, kelemahan dan ketidakstabilan gaya berjalan. Sementara untuk yang berat, gejalanya itu sebagai kejang, gagal napas dan koma. Tanda gejala dari hiponatremia ini mungkin lebih jelas dengan serum kurang dari 125 mili ekuivalen per liter atau dengan hiponatremia akut. Kemudian inilah nilai normal dari hiponatremia yang di mana kita bisa melihat di tabel pertama yaitu ada elektrolitnya, yang kedua ada range-nya atau uh, referensi range-nya, yang ketiga ada hipo dan hiper, yang dimana hipo dan hiper ini terbagi terhadap tiga: mild, moderate, dan severe. Kemudian bisa kita lihat contohnya sodium, range-nya itu 137 sampai 145, sementara di hipo dikatakan ringan 130 sampai 136, di sedang 125 sampai 129, yang berat kurang dari 125. Selanjutnya seperti potasium, albumin, prekalsium, magnesium, dan fosfat bisa kita lihat range-nya di sini. Kemudian untuk yang hiper sendiri dia itu kalau mil atau yang rendah itu dia 100. Untuk sodiumnya itu dia itu milnya 146 sampai 154, sementara moderat 155 sampai 165. Sedangkan yang berat atau yang severe dia itu lebih dari 165. Selain sodium bisa kita lihat potasium di tabel, kita bisa bandingkan untuk hiper dan hiponya serta range-nya ya. Baiklah, selanjutnya yaitu kation dan anion intraseluler dan cairan ekstraseluler. Contohnya itu bisa kita lihat itu natrium. Plasmanya itu contohnya 142, sementara interstitialnya 139 dan intraselulernya 14. Kemudian ada juga kalsium, kalium, magnesium, klorida, dan sebagainya. Bisa kita lihat angka-angkanya di pada tabel yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini ada kation dan anion serta ekstraseluler dan intraseluler. Apabila contohnya natriumnya apabila dia tinggi, dia masuk kation ekstraseluler. Kalau kaliumnya rendah, dia itu masuk intraseluler kations. Kemudian bisa kita lihat untuk anionnya apabila kloridanya, nah, apabila kloridanya di ekstraseluler maka dia di bagian sini. Kalau dia di bawah maka dia di bagian intraseluler. Bisa kita lihat angka yang sebelah kiri bisa sebagai patokan untuk memasukkannya yang di sebelah kanan.
Selanjutnya serum osmalitas, osmolati atau serum osmalitas. Yang dimana serum osmalitas itu sama dengan 2 natrium mili ekuivalen per liter ditambah glukosa miligram per desiliter per 18 ditambah boun miligram per desiliter 2,8. Nilai normal serum osmaliti ini yaitu 280 sampai 290 mili osmaliti per kilogram. Bisa kita lihat rumusnya seperti ini, bisa dihafal atau diingat. Kemudian untuk yang ketidakseimbangan osmatik atau osmatik equilibriumnya itu ada, pertama bisa kita lihat yang A itu dia itu ke isotonik yang dimana nilainya itu 280 mili osmili 280 mili osmaliti per liter, di mana lingkarannya seperti ini, sementara yang B uh, 360 nilainya, maka lingkarannya kecil, sementara yang C 200 maka lingkarannya yang lebih besar. Kalau yang 280 kan dia itu termasuk normal, maka dia disebut isotonik, ada tidak adanya perubahan atau no change. Sementara kalau yang hiptotonik dia itu kan 120 berarti 200 berarti di bawah nilai normal si osmalitas ini, maka dia itu ada cell swell sehingga selnya membesar seperti di gambar ini. Sementara untuk hipertonik ini nilai di atas nilai normal yaitu 300 di atas nilai normal yaitu 295, sementara di sini 360, maka dia itu ada cell shrink. Selnya mungkin mengecil. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu ada yang intracellular fluid dan extracellular fluid, yang dimana pada volume liter yang pada yang normal bisa kita lihat tidak ada kelainan. Kemudian yang A ada isotonik NaCl, yang B ada hypertonic NaCl, yang C ada hypotonic NaCl. Bisa kita lihat kalau yang isotonik dia agak melebar ke kanan, kalau ini dia melebar ke atas kiri, ke atas kiri kanan, sama yang hipotonik. Bisa kita lihat seperti gambar. Masuk kita ke hiponatremia. Hiponatremia itu bisa kita lihat pada tabel ini, yang dimana ada low, normal, dan high. Nilai low, normal, and high ini bisa kita tengok di renal and alosnya, yaitu di retik masih low, sedangkan normalnya SIADH dan yang high-nya heart failure. Kemudian untuk yang low-nya STRLA-nya low, yang normalnya DDH relate, yang high-nya renal failure, sirosis, bisa menyebabkan sirosis. Kemudian untuk yang hipnoter- hiponatremia severer atau hiponatremia yang berat atau yang parah, sekitar 2% pasien dengan hiponatremia memerlukan perawatan darurat ketika kadar natrium menurun dalam waktu kurang dari 24 jam. Manifestasinya bisa ngantuk, kejang, gangguan kardiorespirasi, serta mual muntah, kebingungan. Etiologinya itu, etiologi umumnya itu ada keadaan pasca operasi, keracunan air yang disebabkan oleh diri sendiri, dan patologi intrakranial seperti gangguan neurologis atau beda saraf yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ciri khas yang bisa kita lihat dari hiponatremia parah ini atau yang severe ini yaitu dengan adanya evolemik akut. Kemudian hiponatremia akut yang ditumpang pada hiponatremia kronis atau hiponatremia kronis ekstrim. Biasanya itu terjadi pada kadar natrium kurang dari 120 mili ekuivalen per liter, tetapi dapat juga terjadi kurang dari 125 mili ekuivalen per liter. Serta peningkatannya sebesar 4-6 mili ekuivalen per liter biasanya cukup untuk mengurangi gejala hiponatremia yang akut. Untuk manajemen dari hiponatremia ini, yang pertama itu bisa tidak ada konsensus mengenai pengobatan optimal dan hiponatremia simptomatik.
Lalu dalam hipertonik harus disediakan untuk pasien dengan hiponatremia berat dan atau berbagai gejala. Kemudian targetkan kadar natriumnya seperti yang pertama itu hiponatremia akut. Natrium plasma itu dapat ditingkatkan sebesar 4 sampai 6 mili ekuivalen per liter dalam 1 sampai 2 jam pertama, tetapi natrium plasma akhir tidak boleh melebihi 120 mili ekuivalen per liter. Kemudian untuk hiponatremia kronis, kita kasih natrium plasmanya seharusnya tidak naik lebih cepat dari 0,5 mili ekuivalen per liter at- atau uh, 10 10 sampai 12 mili ekuivalen per liter dalam 24 jam. Dan koreksi cepat pada fase harus berhenti ketika plasmanya itu 5 natrium mencapai 120. Selanjutnya, untuk hiponatremia sindrom di demyelinasi osmotik atau ODS, koreksi berlebihan dapat menyebabkan perpindahan cairan sindrom ODS alias Central Pontine atau CPM. Hasil gejala neurologis dari sindrom ini yang pertama kejang, gangguan pergerakan serta penurunan kesadaran dan lain-lain. Sindrom terkunci. Dime, demi, demyelinasi osmotik ini melibatkan pusat pusat otak atau central pons, tetapi seringkali meluas ke struktur ekstrapondin yang merupakan area otak dengan materi abu-abu dan putih. Kemudian faktor risiko dari demyelinasi osmotik ini yang pertama ada hiponatremia kronis yang ekstrim atau kadar natriumnya kurang dari 110 mili ekuivalen per liter serta adanya gangguan penggunaan alkohol, penyakit hati, atau transplasi, kekurangan kalium dan malnutrisi. Pola bifasiknya itu awalnya meningkatkan neurologis manifestasinya, tetapi memang begitu diikuti dengan gejala myelinasisnya. Untuk gejala myelinolisisnya itu kurang dari 1 sampai 7 hari setelah koreksi hiponatremia kronis. Kemudian eh, hipernatremia ini kita masuk ke hipernatremia. Hipernatremia ini bisa kita definisikan sebagai natrium plasmanya itu 104 lebih besar dari 145 mili ekuivalen per liter. Prevalensinya itu terhadap pasien rawat inap 0,5 sampai 5,0%. Kemudian di UGD itu jarang terjadi dengan prevalensi 0,2 hingga 1,0, sekitar 10 kali lebih tinggi pada 2 hingga 6% pada pasien sakit kritis. Di ICU itu sekitar 10% di unit perawatan intensif. Nah, di hipernatremia ini terdapat 3 kondisi yang bisa menyebabkan hipernatremia ini. Yang pertama itu kehilangan natrium dan air. Dengan kehilangannya air, maka kehilangan menyebabkan kehilangan natrium, yang dimana yaitu kehilangan cairan hipotonik. Hal inilah yang menyebabkan penurunan volume ekstraseluler atau ECP. Kemudian kehilangan air. Kehilangan air bebas yang menghasilkan ECP atau ekstraseluler tidak dapat berubah. Kemudian yang ketiga, kondisinya itu perolehan natrium dan air. Dengan penambahan natrium lebih dari penambahan air dapat mengakibatkan peningkatan ECP atau ekstra uh, seluler. Yang pertama itu kehilangan air lebih besar dari kehilangan natrium. Dia menyebabkan penurunan ekstraseluler. Kalau kehilangan air saja uh, tidak menyebabkan pengaruh terhadap ekstraseluler. Apabila penambahan natriumnya lebih banyak dari air menyebabkan peningkatan ECP atau ekstraseluler. Kemudian untuk manifestasi klinis dari hipernatremia ini, yang pertama itu ada gejala ringan sampai sedang atau mild to the moderate. Yang dimana ini sebelum spesifik dan termasuk peningkatan rasa haus, hipotensi, dan mual muntah. Sementara untuk gejala yang parah atau severe symptom, yaitu dia tuh termasuk kejang, koma,
mungkin tidak muncul sampai konsentrasi natrium serum meningkat secara signifikan atau lebih dari 160 sampai 180 mili ekuivalen per liter dan berhubungan dengan angka kematian yang lebih tinggi. Resistensi insulin, disfungsi jantung, ensefalopati, yang dimana angka kematiannya 50%, agitasi dan kelesuan hingga koma dan kejang umum atau kejang pokok. Kemudian untuk hipernatremia ini, gejala dan tandanya itu bisa kita lihat di tabel ini. Karakteristik hipernatremia, ini gejala yang derita dari karakteristik. Contohnya untuk karakteristiknya cognitive dysfunction, uh, maka gejalanya itu seperti obtundasi, confusion, irritability, dan lain-lain. Sementara untuk karakternya dehydration, maka simptomnya bisa oliguria, takikardi, dan sebagainya. Kalau untuk yang other cleaning findings, bisa weight loss, dan lain-lain. Untuk pengelolaan atau manajemen dari hipernatremia ini sendiri, bisa kita identifikasi dulu penyebab yang mendasari, mulai dari pengobatan yang sesuai. Kemudian bisa kita pada hipernatremia simptomatik akut ini atau dalam waktu 40 jam, bisa kita hampir 1 sampai 2 mili ekuivalen per liter selama 6 sampai 8 jam pertama untuk mengembalikan konsentrasi Na sebesar 145 mili ekuivalen per liter dalam waktu 24 jam. Apabila hiponatremia kronis atau lebih dari 48 jam atau durasi yang tidak diketahui harus dikoreksi dengan kecepatan sebesar 0,5 kurang dari 0,5 mili ekuivalen per jam atau 12 mili ekuivalen per hari, liter per hari. Selanjutnya, yaitu ada pengelolaannya penggantian natrium, penggantian air gratis, tidak lebih dari 50% defisit air diperbaiki dalam 24 jam pertama. Kemudian 50% sisa dapat dikoreksi dalam 24 sampai 48 jam berikutnya. Untuk membatasi risiko adanya edema cerebral, penurunan natrium plasma tidak boleh melebihi 0,5 mili ekuivalen per jam. Selanjutnya kita masuk ke hipokalemia. Hipokalemia ini sendiri yaitu didefinisikan sebagai kadar kalsium serum kurang dari 3,5 mili ekuivalen per liter. Kalau hipokalemia berat itu sendiri, kaliumnya itu kurang dari 2,5 mili ekuivalen per liter. Untuk yang hipokalemia ringan ini, yaitu sering terjadi tanpa adanya dengan gejala. Sementara untuk yang sedang ataupun berat hipokalemia ini, yaitu dia itu bisa menyebabkan kelemahan otot, kelelahan, yang dapat menyebabkan kelumpuhan otot, kemudian memperlambat transit G, eh, GI dan ileus, kemudian asidosis metabolik dan poliuria. Kemudian untuk kalium plasmanya itu, tubuh keseluruhan pada orang dewasa sehat adalah sekitar pada orang dewasa itu kaliumnya itu sekitar 50 mili ekuivalen per kilogram berat badan. Tapi hanya 2% aja yang berada dalam cairan ekstraseluler. Karena plasma ini dapat menyumbang sekitar 20% cairan ekstraseluler, maka kalium kandungan plasmanya hanya 0,4% dari total kalium tubuh. Kalium ini sebagian besar merupakan kation intraseluler. Serum atau plasma kalium mungkin tidak mencerminkan secara akurat total simpanan tubuh. Tubuh total itu kalium defisitnya 200 sampai 400 mili ekuivalen diperlukan untuk menghasilkan penurunan kalium plasma dan sebesar 1 mili ekuivalen per liter. Untuk regulasi dari kalium ini bisa kita lihat pada tabel ini untuk bagian ini. Uh, Bisa kita lihat sendiri, ada extracellular fluid, intracellular fluid yang dimana kalau extracellularnya itu 2%, sementara intracellular fluid itu 98%. Yang dimana di dalam itu kaliumnya ada 98 dan di luar itu ada 2%. Bisa kita lihat seperti gambar. Kemudian untuk diagnosanya sendiri itu pada hipokalemia ini yaitu terjadinya transcellular shift, kemudian urin potasium
yang dimana bisa kurang dari 30 mili ekuivalen per liter atau lebih dari 30 mili ekuivalen per liter. Kalau dia kurang, maka dia diare. Kalau lebih, maka dia urin klorid, yang dimana urin klorid ini terdapat lagi menjadi dua. Apabila dia berada di bawah 15, maka dia itu injury drain egg alkalosis. Kalau di atas 25 itu diuretic Mg depletion. Untuk hipokalemia itu dia itu mengancam nyawa dengan komplikasi beratnya itu yaitu aritmia jantung seperti Tor's dead point dan fibrilasi ventrikal. Hipokalemia ini, kemudian hipokalemia ini didefinisikan sebagai kadar kalium serum kurang dari 35 mili ekuivalen per liter, yang dimana kalau yang beratnya itu 2,5 mili ekuivalen per liter. Kalau yang hipokalemia ringan itu tanpa gejala, sedangkan sedang sampai berat itu gejalanya bisa kelemahan otot, kelelahan, kelumpuhan otot, serta gangguan sidosis metabolik dan poliuria. Kali untuk Untuk kalium kloridanya itu atau KCl-nya itu sangat hipersomatik, larutan 2 mili ekuivalen per mililiter memiliki osmolarity 4000 mOSM per kilogram berat badan, per kilogram. Eh, Kemudian ini harus diencerkan. Seperti yang di kanan itu dia namanya kalium klorida. Selanjutnya hiperkalemia. Hiperkalemia ini didefinisikan sebagai kadar kalsium serum lebih besar dari 5. Kalau hipo tadi 3,5, kali ini lebih besar dari 5. Kondisi yang mengancam jiwa itu kadar kaliumnya itu lebih dari 5,5 mili ekuivalen per liter. Peningkatan kecepatan serum kalium ini menurunkan potensial membran istirahat jantung. Perubahan AKG yang berurutan, gelombang T yang memuncak, interval PR yang berkepanjangan, gelombang P yang ada atau tidak ada, pemanjangan QRS kompleks, pola gelombang sinus atau tidak, fibrillasi ventrikal, asiston, dan aktivitas listrik tak berdenyut. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan, ada yang uh, kompleks heart block, normal, pocket to wave, dan lain-lain. Kemudian untuk keparahan hiperkalemia akut itu sendiri ada moderate, severe, dan mild. Untuk di sini ada plus minus. Untuk plusnya moderate itu 5 ini ada nilai normalnya 5,5 sampai 5,9. Apabila dia plus maka dia masuk ke moderate, apabila dia minus dia masuk ke mild. Sementara untuk nilai normal 6,0 sampai 6,4 apabila dia minus dia masuk ke moderate, apabila dia plus dia masuk ke severe atau parah. Apabila lebih dari 6,5, kalau dia minus dia masuk ke berat atau severe, kalau yang plus dia masuk ke severe juga. Yang di kanan ini bisa kita lihat ada depresi ST, kemudian ada dispek T-nya, kemudian U-nya, promen. Kalau normal seperti ini, kalau yang hipokalemia seperti di samping, di atas, sementara yang hiperkalemia seperti yang di bawah. Masuk kita ke materi selanjutnya itu gangguan asam basa. Ada 3 serangkai kematian yang disebabkan gangguan asam basa. Yang pertama itu atasnya itu adalah injury. Di injury ini bisa terjadi dua, adanya hemorrhage atau langsung exposure. Apabila dia hemorrhage, dia itu bisa terjadi hipoperfusion maupun koagulopati. Kalau dia hipoperfusion, maka dia bisa menyebabkan asidosis. Sementara hemoragnya yang koagulopati, dia itu bisa eh, bisa koagulopati. Sementara untuk injury yang exposure, dia bisa hiponatremia. Jadi injury ini ada 3, hemorrhage, bisa menyebabkan hemorrhage, hypoperfusion, dan exposure.
Apabila dia injurinya menyebabkan hemorag, maka koagulopati. Apabila injurinya menyebabkan hipoperfusion, maka asidosis. Apabila injurinya menyebabkan exposure, maka hiponatremia. Kan yang tiga inilah yang disebut dengan triad serangkai kematian. Koagulopati, asidosis, dan hipotermia. Untuk terminologinya itu sendiri, pada asam basa ini, status asam basa ini dapat ditentukan berdasarkan pH plasma di dalam tubuh. Mia itu tersendiri mengacu pada nilai pH. Asidemia, yaitu penurunan pH darah di bawah kisaran normal, yaitu 7,35. Kalau alkalemia itu peningkatan pH darah di atas kisaran normal 7,45. A. Ases, yaitu mengacu pada proses. Asidosis, yaitu proses yang meningkatkan nilai H-nya dengan meningkatkan PaCO2 atau dengan mereduksi HCO3. Kalau alkalisis itu proses yang mengurangi H hidrogen dengan mengurangi PCA2 dan meningkatkan HCO3, yaitu asidosis dan saling berbanding terbalik. Kemudian untuk gangguan asam basa bisa kita lihat di tabel. Itu rumusnya H yaitu sama dengan PCO2 per HCO3. Apabila dia respirasi asidosis, maka PCO3-nya naik, HCO3-nya naik. Apabila dia alkalosis respiratori, maka PCO3-nya yang turun, HCO3-nya juga turun. Apabila metabolik asidosis, dia HCO3 menurun, PCO3-nya menurun. Apabila alkalosis metabolik, HCO3-nya meningkat dan PCO3-nya meningkat. Selanjutnya untuk nilai normal ABG atau arteri blok gas, yang mana kita ini sebagai perbandingan untuk keseimbangan asam basa baik itu asidosis maupun alkalosis, baik itu metabolik maupun itu respiratori. Bisa kita lihat nilai normal pH itu sendiri yaitu 7,35 sampai 7,45. Kemudian untuk PCO2 itu nilai normal 35 sampai 45 mm air rasa. Kemudian untuk BE-nya 0 sampai lebih kurang sampai 2 mili ekuivalen per liter. PaO2-nya itu 80 sampai 100 mm raksa. Untuk HCO3-nya itu 20, kan lebih kurang 2 mili ekuivalen per liter. Untuk SA2 nya itu 97% sampai 98%. Nah, sama ini nilai normal asam basa. Bisa kita lihat untuk pH-nya jangkauan 73,5 sampai 7,45. PCO2-nya itu 35 sampai 45. Untuk HCO3-nya 22 sampai 26. Untuk nilai optimal di antara pH 7,35 sampai 7,45 ini yaitu 7,40. Sementara untuk PCO2 nilai optimalnya itu 40, untuk HCO3 24. Bisa kita lihat sendiri kalau yang hijau itu normal, apabila dia naik maka dia alkalemia. Apabila lebih dari 7,8 menyebabkan kematian. Apabila turun dia asidemia. Apabila kurang dari 6,8 menyebabkan kematian. Kalau ke kanan dia alkalosis, kalau ke kiri asidosis. Untuk gejala klinisnya, apabila pH-nya di atas normal, maka dia bisa selain menyebabkan kematian ada irritability, aritmia. Kemudian apabila pH-nya turun, bisa selain menyebabkan kematian, bisa menyebabkan koma dan alertrosis. Masuk kita ke asidosis, baik metabolik maupun respiratori. Untuk fisiologi asidosis, efeknya itu sendiri. Yang pertama ada efek kardiovaskular, efek depresi langsung mendominasi, hipotensi progresif, depresi miokard langsung dan otot polos mengurangi kontraktilasi jantung dengan restriksi pembuluh darah perifer. Baik otot polos jantung maupun pembuluh darah menjadi kurang responsif terhadap katekolamin endogen dan eksogen. Berkurangnya kontraktililitas miokard. Kemudian ada gangguan perfusi hati dan ginjal, serta predisposisi terhadap aritmia ganas dilaporkan secara in vitro dan pada model hewan. Kemudian gangguan pada enzim kunci dalam jalur metabolisme, ada hiperaktivitas simpatis dengan berkurangnya respon terhadap katekolamin, resistensi insulin dan penekanan glikemik.
glikolisis, mengurangi penyerapan dan metabolisme asam laktat, hati, vasodilatasi arteri yang tahan tekanan. Selanjutnya plasma kalium meningkat sekitar 0,6 mili ekuivalen per liter untuk setiap penurunan pH 0,10 akibat pergerakan kalium keluar sel untuk ditukar dengan ekstraselular. Hipokalemia kronis juga berpotensi mematikan. Selanjutnya ada depresi sistem saraf pusat lebih menonjol pada asidosis respiratorik, yang dimana efek ini sering disebut CO2 narkosis. Kemudian ada ion tidak mudah menembus sawah darah otak. Ini yang fisiologi untuk depresi sistem saraf pusat, ini yang plasma kalium, yang ini untuk gangguan pada enzim, serta ini untuk kardiovaskular. Selanjutnya kita masuk ke treatment. Pengobatan dari asidosis respiratorik. Dengan membalikan keseimbangan antara CO2, produksi dan ventilasi alveolar, asidosis berat, yaitu pH-nya kurang dari 7,20, CO2 anorkosis, dan kelelahan otot pernapasan merupakan indikasinya terjadi ventilasi mekanis. NaCO intravena jarang diperlukan, tetapi terapi natrium biokarbonat akan meningkatkan PCO2 secara sementara. Selanjutnya, treatment untuk asidosis metabolik diarahkan pada identifikasi dan diperlakukan dari penyebab yang mendasar, sementara perawatan resusitasinya dan suportifnya tepat diberikan, seperti IV natrium biokarbonat dan kontraversial. Untuk terapi alkalinya, infus biokarbonat disertai dengan beberapa efek yang tidak diinginkan, seperti asidosis SPP paradoks atau sistem saraf pusat, hipokalemia, hipernatremia, volume berlebih, dan hipersomolalitas, serta alkalosis melampaui batas. Ini efek yang tidak diinginkan dari terapi alkali ini, biokarbonat. Kemudian, studi klinis secara konsisten menunjukkan bahwa infus natrium biokarbonat adalah tanpa manfaat hemodinamik atau manfaat kelangsungan hidup pada asidosis laktat. Infus biokarbonat ini disertai dengan beberapa efek yang tidak diinginkan, yang mana dijelaskan tadi. Tetapi terapi biokarbonat ini adalah tidak direkomendasikan sebagai pengobatan modalitas pada asidosis laktat. Terapi biokarbonat telah dihapus dari ACLS, yaitu pedoman klinis serangan jantung, serta rekomendasi terapi biokarbonat pada kasus asidosis laktat ketika pH turun di bawah 7,0. Untuk regimen penggantinya atau dosis biokarbonat ini ditentukan dengan memperkirakan HCO3 defisit. HCO tersebut defisit dapat diganti dengan kecepatan 1 mili ekuivalen per kilogram per jam. Yang dimana HCO3 defisit sama dengan 0, ini rumusnya ya, HCO3 defisit sama dengan 0,6 dikali PT per kilogram dan dikali 15 dikurang plasma HCO3. Kemudian defisit dasar atau base deficit atau BD biasanya itu hanya diberikan 5% dari dosis yang dihitung. Rumusnya NaCO3 sama dengan defisit defisit base atau defisit dasar dikali 30% dikali body weight. Kemudian titik akhir terapi itu yaitu pH-nya diharapkan di atas 7,1 dan konsentrasi bikarbonat serum di atas 10 mili ekuivalen per liter. Tetes biokarbonat isotonik dengan menambahkan 150 mili ekuivalen natrium bikarbonat 3 ampul yang biasanya berupa 50 ml lalutan 8,4% ke dalam 1 liter 5% D5W. Infosepelen yang dimungkinkan oleh situasi klinis misalnya 75 sampai 200 ml per jam. Natrium biokarbonat umumnya harus tidak ditambahkan ke NS karena kekhawatiran hipertonisitas. Masuk kita ke yang alkalosis, baik itu metabolik maupun respiratorik. Untuk efek fisiologi alkalosis itu, yang pertama itu ada alkalosis meningkatkan afinitas hemoglobin terhadap oksigen, menggeser kurva disosiasi oksigen ke kiri, menjadikannya lebih sulit bagi hemoglobin untuk menyerahkan oksigen ke jaringan, menghasilkan hipokalemia, pergerakan H keluar sel sebagai ganti pergerakan H ekstraseluler ke dalam sel. Efek fisiologis alkalosis selanjutnya itu ada depresi.
perdarahan, darah, dan iritabilitas neuromuskular, meningkatkan jumlah situs peningkatan anionik untuk KCA pada protein plasma, dan karena itu dapat menurunkan plasma terionisasi. Nah, kalau stres respirator ini berkurang enggaknya aliran darah darah otak, meningkatkan resistensi pembuluh darah sistemik, dan memungkinkan memicu vasospasme koroner. Di paru-paru, alkoholis reductant ini dapat meningkatkan tonus pada otot bronkus yang menyebabkan bronkokonstriksi dan mengurangi resistensi pembuluh darah paru. Untuk treatmentnya atau pengobatan dari alkalosis respirator ini yaitu koreksi proses yang mendasarinya adalah satu-satunya cara pengobatan untuk alkalosis respirator. Untuk alkalemia berat atau pH arterinya di atas 7,60, asam klorida intravena, arginin klorida atau amonium klorida. Untuk pengobatan alkalosis metabolik ini, obati kelainan yang mendasarinya. Pengobatan pilihan untuk alkalosis metabolik ini sensitif klorida adalah pemberian larutan garam intravena atau NaCl dan kalium KCl. Kemudian ada diberikan azetosolamid, mungkin juga berguna pada pasien EDEP. Selanjutnya ketika pH darah arterinya lebih dari 760, maka asam kloridanya 0,1 mg per liter etilen, amonium klorida diberi 0,1 mol per liter etilen, kemudian diberikan arginin hidroklorida EPI, kemudian hemodialisis. Menjelaskan atau memaparkan materi tentang normal liver and ADOS chromatogram, yang dimana di materi ini saya ambil dari Dr. Utari Purnama, MCAT, SPOG. Yang pertama itu ada penilaian ketenaga kerjaan atau pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien ibu hamil, yaitu baik itu pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan vagina. Yang pertama itu tentunya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik seperti biasa kita akan mengecek fisik si ibu pasien ini, antara lain itu seperti vital sign, pemeriksaan air tutu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan pemeriksaan gosoknya yaitu Leopold 1 sampai Leopold 4 selama masa kehamilannya. Kemudian ada pemeriksaan vagina, pemeriksaan atau vagina torture. Di sini antara lain pemeriksaannya itu kita bisa melihat cervixnya, bagian janin terendah, kemudian membran amniotisnya, serta pelvimetri klinisnya. Pemeriksaan vagina ini atau vagina torture ini ada beberapa pemeriksaan yang dimana disebut tadi. Yang pertama, kalau di cervixnya itu kita bisa melihat arah, konsistensi, serta pembukanya. Contohnya arahnya kemana, posterior, aksial, atau anterior. Kemungkinan konsistensinya itu seperti kenyal, medium, ataupun lunak. Serta kita bisa lihat pembukaan cervixnya, pembukanya itu 1 atau sampai 10 cm. Kemudian ada melihat bagian terbawah janin, seperti kepala, bokong, serta letak muka atau dahi. Kepalanya, contohnya arahnya ke ukas atau batas turun kepala, bokongnya sakrum. Kemudian penilaian selaput ketuban. Yang kita dinilai di sini apakah ketubannya udah pecah atau masih utuh, serta warna ketubannya baik jernih maupun kehijauan. Serta yang terakhir kita bisa melakukan adekuasi panggul, yang dimana ini seperti melihat promontoriumnya, spina ischiadicanya, serta osakrum dan coccygeusnya. Inilah cara melakukan pemeriksaan vagina torture, yang dimana ada dilakukan dengan pemeriksaan 1 jari, 2 jari maupun 4 jari, 1 finger, 2 finger maupun 4 finger. Persalinan itu yaitu suatu proses yang dimana si bayi ini atau plasenta dan selaput ketuban keluar dari rahim si ibu dianggap normal apabila usia kehamilannya cukup bulan atau lebih dari 37 minggu tanpa disertai adanya penyakit. Persalinan itu sendiri dimulai atau infartu pada saat uterus kembali berkontraksi. Adanya perubahan pada serviks, membuka atau menipisnya, disertai ada bloody shock, yang dimana diikuti dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Kemudian ada fase-fase proses persalinan. Yang pertama ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Kala 1 itu yaitu di mana pematangan atau pembukaan serviks sampai lengkap. Ada fase laten maupun fase aktif. Kemudian kala 2 itu yaitu jalan keluar bayinya atau pengeluaran bayi.
Kemudian kala 3 itu pengeluaran urin atau pengeluaran plasentanya. Kala 4 itu yaitu observasi si ibu setelah dilakukannya persalinan atau pasca persalinan. Kala 1. Kala 1 yang dimana tadi ada dua fase laten dan fase aktif. Fase laten itu sendiri pembukanya sampai mencapai 4 cm dan berlangsung lebih kurang 8 jam. Sementara fase aktif, pembukaannya dari 4 cm sampai lengkap. Terdiri dari fase akselerasi, yaitu lebih kurang 2 jam, fase dilatasi maksimal, lebih kurang dari 2 jam, serta fase deselarisasi, lebih kurang dari 2 jam juga. Di kala 1 ini ada beberapa peristiwa penting yang patut kita lihat, seperti keluar lendir darah atau bloody shock, yang dimana lepasnya mucus plug atau terbukanya vaskular pembuluh darah serviks, serta adanya pergeseran antara selaput ketuban dengan dinding dalam uterus. Kemudian yang kedua ada ostium oteri internum dan externum itu terbuka. Servingnya menjadi menipis maupun datar. Yang ketiga ada selaput ketuban dapat pecah secara spontan. Keempat adanya peristiwa primigravida lebih kurang 20 jam pada multigravida lebih kurang 14 jam. Ini contoh pemeriksaan dalam yang dapat dilakukan untuk melihat serviks maupun melihat tinggi pelvic brain-nya atau lower body of pubisnya. Ada yang sacral promontory serta ada yang forward is scale dan spine. Tadi telah saya jelaskan pemeriksaan dalam itu menggunakan beberapa jari, satu jari atau 2 cm, dua jari 3,5 cm atau setengah dilatasi, kemudian 3 jari 5,5 cm atau setengah dilatasi, kemudian 4 jari 7,5 cm atau 3/4 dilatasi. Kemudian ada penurunan dan dilatasi. Ada yang multipara dan nulipara, yang dimana kita bisa melihat kalau multipara ini dia pernah melakukan persalinan sebelumnya atau udah melahirkan kesekian kali dari si anak tersebut ataupun janin. Sementara kalau nulipara ini adalah dia itu baru pertama kali melahirkan atau kandungan pertama untuk si ibu terhadap si anak. Multi itu lebih dari satu, sementara nuli itu hanya satu kali, baru pertama kali. Kemudian ada menentukan sutural, sagital, dan frontal, di mana kita bisa melihat uh, struktur kepala itu berapa panjangnya, distal, kemudian arahnya kemana, dan sebagainya. Masuk kita ke kala 2. Kala 2 itu dimulai dari adanya pembukaan serviks, yang dimana pembukaan serviksnya itu harus lengkap, dan diakhiri dengan saat bayi telah lahir. Lahirnya pun secara lengkap. Adapun hisnya menjadi lebih kuat, lebih sering, lebih lama, dan sangat kuat. Kemudian ada selaput ketuban mungkin juga pecah spontan pada awal kala 2 ini. Di kala 2 ini tidak kalah penting, ada juga beberapa peristiwa yang dapat terjadi pada kala 2 ini. Yang pertama itu adanya bagian terbawah janin turun hingga dasar panggul, kemudian ibu timbul perasaan ingin menggedan dan makin berat. Yang ketiga ada perineum meregang dan anusnya terbuka. Keempat ada kepala dilahirkan lebih dahulu dengan suboksiput di bawah sifisis. Selanjutnya dilahirkan badan dan anggota badan. Kemudian yang kelima ada mungkin diperlukannya episiotomi untuk apabila ada uh, lubang vaginanya itu yang mengecil maka diperlukan episiotomi untuk mengeluarkan bayi. Kemudian pada masa ini ada priminya itu lebih kurang 1,5 jam, kemudian multi gravidanya itu setengah jam. Ini contoh gerakan utama dalam dalam pemeriksaan di kala 2 ini. Seperti melihat head floating before engagement, kemudian engagement, flexing atau distension, kemudian future descent, internal rotasi, serta complete rotation. Yang kelima ada complete extension, yang keenam ada resuscitation, yang ketujuh ada depth on under shoulder, yang kedelapan ada delivery of posterior shoulder atau pengeluaran sibat. Ini teknik-teknik dilakukannya persalinan yang dimana yang pertama itu bisa kita lihat lihat kepalanya dulu, kemudian menflexing atau menekstensi si kepala, kemudian
uh, rotasi si kepala sesuai arah rotation, kemudian setelah rotasi selesai, maka keluarkan kepala dulu secara extension, baru yang keenam dikeluarkan bahu atas, kemudian bahu kiri secara bergantian, barulah dikeluarkan si bayi itu dengan sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu kala tiga. Kala tiga ini dimulai pada saat bayi telah lahir, kemudian berakhir dengan lahirnya plasenta. Lepasnya plasenta dari insersinya itu mungkin dari sentra atau skalze ditandai dengan pendarahan baru atau dari tepi marginal Midwestern atau tidak disertai dengan perdarahan. Pada keadaan normal, kontraksi uterus ini bertambah keras, kemudian setinggi pusat, plasenta lepas 5-15 menit setelah bayi lahir. Ini adalah contoh pengeluaran plasenta dari si rahim ibu dengan melakukan penanganan tali pusat, yaitu pertama kita jepit dulu si tali pusat ini menggunakan uh, klem, kemudian diregangkan, barulah plasenta ini dia diambil atau didorong dikeluarkan dari si rahim si ibu, seperti yang kita saksikan pada gambar tersebut. Selanjutnya setelah plasenta lahir masuk kita ke kala 4. Yang kala 4 ini yang artinya observasi hingga 2 jam setelah postpartum. Ada hal-hal yang diperhatikan setelah di pada kala 4 ini. Pertama kita harus mengecek vital sign ibu itu apakah dalam batas normal atau tidak. Kemudian kita melihat kontraksi uterusnya itu baik atau tidak. Serta kita dilihat perdarahan per vaginamnya kurang dari 500 cc atau tidak. Kemudian kita lihat juga plasenta dan selaput ketubannya harus lahir sudah lengkap. Tidak boleh tengah-tengah atau ada tersisa di dalam. Kemudian ada kandung kaminya harus kosong. Kemudian kita lihat luka-luka di perineumnya harus dirawat. Kemudian kita resume keadaan ibu dan janin. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke patograf. Patograf ini yaitu alat yang digunakan selama masa persalinan maupun bersama masa kehamilan si ibu. Gunanya itu yaitu mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan, serta mendeteksi apakah proses persalinan ini berjalan secara normal atau tidak. Yang dimana dimulai itu dari fase aktif ketika pembukaan serviks 4 cm. Um, maka telah bisa kita melakukan patograf. Kemudian patograf ini digunakan juga di semua tempat pelayanan persalinan, contohnya rumah, puskesmas, klinik, bidan, maupun swasta maupun negeri, rumah sakit dan sebagainya. Selain itu, patograf ini digunakan oleh semua penolong persalinan yang memberikan asuhan kepada ibu selama persalinan dan kelahiran, seperti dokter spesialis, obstek dan ginekologi, bidan, dokter umum, residen maupun mahasiswa kedokteran. Nah, inilah isi-isi dari patograf tersebut. Yang pertama itu di patograf itu terdapat informasi tentang ibu, baik itu nama, umur, gravida, abortus atau kegugurannya, serta catatan mediknya, tanggal dan mulainya dirawat, siapa yang penolong persalinan, waktu pecahnya selaput atau ketuban dan sebagainya. Kemudian ada kondisi janin, bisa kita nilai DJJ-nya, warna atau tidak adanya air ketuban, serta penyusupan kepala janin. Kemudian yang ketiga ada kemajuan persalinan. Contohnya kita bisa melihat pembukaan serviks, penurunan bagian terbawah janin atau presentasi janin, garis waspada, dan garis bertindak. Di situ juga ada jam dan waktu dimulainya fase aktif persalinan, waktu aktual saat pemeriksaan atau penilaian. Serta ada kontraksi uterus, frekuensi dan lamanya. Kemudian ada obat-obatan yang dapat atau cairan yang diberikan kepada si ibu hamil selama persalinan, baik itu oksitosin, obat-obatan lainnya dengan cairan intravena yang diberikan. Ini dan ada kondisi si ibu, kondisi fiksi baik itu nadi, tekanan darah, dan temperatur tubuh, vital sign, urin, dan sebagainya. Di sini dapat kita lihat di patograf ini, di mana yang paling atas itu ada nama ibu, tanggal, umur, jam, serta eh, persalinan, baik abortus maupun anak keberapa dan kelahiran keberapa dan dan bagaimana dan sebagainya. Kemudian ada ketuban pecah sejak jam berapa,
Kemudian ada molase atau penyusupan sejak jam berapa. Nah, setelah di atas itu identitas si ibu atau informasi tentang ibu, barulah ini ada denyut jantung janin. Yang dimana kalau kotak kecil itu per 30 menit, sementara kalau per kotak besar itu per 1 jam. Eh, ke- Kemudian air ketuban penyusupan, eh, di sini bisa kita lihat jumlahnya dan sebagainya per 1/2 jam ataupun per 1 menit. Kemudian ada turunnya kepala lah, diberi tanda Q, pembukaan serviks, sentimeter dan sebagainya. Bisa kita lihat itu ada level waspada ataupun level bertindak. Sama seperti tadi, ini ada waktu jamnya. Kalau uh, kotak kecil 1/2 jam, kalau kotak besar 1 jam. Kemudian ini ada kontraksi tiap 10 menit. Bisa kita lihat uh, berbagai asiran. Kalau lebih dari 40 kali dalam 10 menit itu kontraksinya bisa arsiran yang gelap seperti ini. Sementara kalau 20 sampai 40 itu arsirannya miring seperti itu. Kalau yang kurang dari 20 arsirannya bisa seperti kotak-kotak atau catur. Ah, ini contoh obat oksitasin yang telah diberikan kepada si ibu, kemudian obat dan cairan intravena lainnya. Ini ada nadi, tekanan darahnya maupun temperatur suhunya, kemudian ada urin. Urin itu ada protein, aseton, dan volumenya. Ah, ini di belakang patografnya itu ada catatan persalinan, baik itu identitas si ibu tadi, baik kala 1, kala 2, kala 3 maupun kala 4. Sampai bayi persalinan bisa dicatat atau diinformasikan di sini sehingga para medis maupun ibu mengetahui apakah persalinan normal atau tidak. Selanjutnya ini kondisi janin. Kondisi janin ini kita nilai dan catat denyut jantung janinnya setiap 30 menit. Lebih sering jika ada tanda-tanda gawat janin. Setiap kotak pada bagian menunjukkan waktu 30 menit. Skala angka di sebelah kolom paling kiri menunjukkan DJJ. Kemudian DJJ ini dicatat dengan memberi tanda titik pada garis yang sesuai dengan angka yang menunjukkan DJJ. Kemudian hubungkan titik yang satu dengan titiknya lain dengan tidak terputus. Contohnya pada 30 menit awal mungkin DJJ-nya 140, kemudian 30 menit kedua 150, 30 menit selanjutnya 155, kemudian 30 menit selanjutnya 160. Maka yang 30 menit awal itu diberikan di tengah-tengah atau di uh, satu titik yang berhubungan antara menit dengan uh, detak jantung janin tersebut. Setelah dititik-titikkan sampai menit keberapa, maka ditariklah satu garis uh, yang tidak terputus, sehingga dilihat nadi si janin itu selama beberapa jam, apakah normal, apa naik turun dan sebagainya. Kemudian nilai air ketuban setiap kali dilakukan pemeriksaan dalam dalam dan nilai warna air ketuban. Jika selaput ketuban pecah, maka catat-catat temuan dalam kotak menggunakan lambeng. Ada lambang-lambang yang digunakan untuk menilai air ketuban, yaitu UCMDK, yang dimana U itu ketubannya masih utuh, belum ada pecah. Yang J ini ketubannya sudah pecah dan air ketubannya berwarna jernih. Yang M ini ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur dengan mekonium. Yang D yaitu ketuban sudah pecah dan air ketubannya bercampur dengan darah. Sementara yang K itu ketuban sudah pecah dan tidak air ketuban atau kering. Yang dimana kita bisa melihat pada patograf ini, air ketubannya di bawah DJJ, bisa kita lihat air ketuban penyusupan. Di 30 menit awal itu air ketubannya masih U atau utuh. Sementara beberapa jam setelahnya air ketubannya menjadi J, yaitu ketubannya sudah pecah dan air ketubannya jernih. Dari yang U sampai ke J berapa jaraknya bisa kita lihat dan kita hitung di kotak patografnya. Kemudian molase atau penyusupan tulang kepala janin. Setiap kali melakukan pemeriksaan dalam, nilailah penyusupan kepala janin dan kita catat temuan di kotak yang sesuai dengan jalur air ketuban. Selain air ketuban, molase ini juga mempunyai lambang-lambang. Yang pertama 0, 1, 2, 3. Yang mana 0 itu tulang kepala janin terpisah.
setura dengan mudah dapat dipalpasi. Kalau yang satu itu tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Kalau yang dua tulang kepala janin saling tumpang tindih, tapi masih dapat dipisahkan. Yang ketiga tulang kepala janin eh, tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan, yaitu sejalan dengan air ketuban. Yang mana apabila air ketubannya U atau air ketubannya jernih belum pecah, maka molasenya nol. Sementara kalau air ketubannya udah J atau udah pecah, maka molasenya satu. Ini hanya seperti contoh bisa dilihat di patogram. Kemudian ada pembukaan serviks. Pembukaan serviks ini kita nilai dan kita catat setiap 4 jam. Lebih sering dilakukan jika ada tanda-tanda penyulit. Saat ibu berada dalam fase aktif persalinan, catat pada batograf hasil temuan setiap pemeriksaan. Beri tanda X harus ditulisi dengan garis waktu yang sesuai dengan lajur bahasanya pembukaan serviks. Beri tanda untuk temuan-temuan dari pemeriksaan dalam yang dilakukan pertama kali selama masih aktif persalinan di garis waspada. Bukan tanda X dari setiap pemeriksaan dengan garis utuh. Contohnya seperti di gambar ini, pada waktu 30 menit awal atau 1 jam awal, bisa kita lihat pembukaan sertnya misalnya 4, kita, kita beri tanda X, kemudian selanjutnya, beberapa jam selanjutnya, kita lihat, pembukaan sertingnya, misalnya di angka 10 cm, kemudian kita berikan tanda X, maka dari X yang tadi ke X yang selanjutnya kita garis tarik terputus, kemudian kita lihat apakah dia itu masuk ke waspada maupun bertindak. Kemudian ada penurunan kepercayaan diukur dengan secara palpasi, di mana diukur seberapa jauh dari tepi simpesis pubis dibagi menjadi 5 kategori dengan simbol 5/5 sampai 0/5. 5/5 ini menyatakan bahwa bagian kepala janin belum memasuki tepi atas simfisis pubis, sedangkan simbol 0,5 menyatakan bahwa bagian kepala janin sudah tidak dapat lagi dipalpasi di atas simfisis pubis. Berikan tanda O pada garis waktu yang sesuai, hubungkan tanda O pada dari setiap pemeriksaan dengan garis terputus. Berbeda dengan si ini tadi, uh, pembukaan serviks, kalau ini diberi tanda O, kemudian kita berikan garis putus-putus, disatukan dari 1 jam pertama, 4 jam pertama sampai 4 jam setelahnya. Kemudian kita tarik apakah ini masuk ke tindakan waspada maupun bertindak. Garis waspada ini dimulai pada pembukaan serviks 4 cm dan berakhir pada titik di mana pembukaan lengkap dan diharapkan terjadi jika laju pembukaan 1 cm per jam. Dicatat selama fase aktif, persalinan harus dimulai dari garis waspada. Jika pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada, atau pembukaan kurang dari 1 cm per jam, maka harus dipertimbangkan pula adanya tindakan intervensi yang diperlukan, misalnya amniotomi, infus oksitosin, atau persiapan menuju rujukan ke rumah sakit atau puskesmas yang mampu menangani penyulit kegawatan darurat obstetrik. Jika pembukaan serviks berada di sebelah kanan garis bertindak, maka tindakan menyelesaikan persalinan harus dilakukan. Kemudian ada kontraksi uterus, yang dimana nyatakan jumlah kontraksi yang terjadi dalam waktu 10 menit dengan mengisi angka kotak yang sesuai. Sebagai contoh, jika ibu mengalami 3 kali kontraksi dalam waktu 10 kali per menit, isi 3 kotak. Kotak titik-titik berisi titik-titik yang sesuai dengan kontraksi, lamanya kurang dari 20 detik. Garis arsir itu 20-40 detik. Isi penuh yaitu lebih dari 40 detik. Sebagaimana dilihat seperti di gambar. Kemudian ada obat-obatan dan cairan yang diberikan. Di bawah lajur kotak observasi kontraksi terdapat tertera lajur kotak untuk mencatat oksitosin dan obat-obatan lainnya dan cairan intravena. Oksitosin, jika tetesan drip oksitosin sudah dimulai, dokumentasikan setiap 30 menit jumlah unit oksitosin yang diberikan per volume cairan intravena dan dalam satuan tetesan per menit. Kemudian ada obat-obatan lain cairan intravena, catat semua pemberian obat tambahan atau cairan intravena dalam kotak yang sesuai pada kolom waktunya. Kemudian ada kesehatan dan kenyamanan si ibu. Kita lihat nadi, tekanan darah, dan temperatur tubuh. Nilailah dan catat nadi ibu setiap 30 menit selama fase aktif persalinan atau lebih sering jika dicurigai adanya penyulit. Beri tanda titik pada kolom waktu yang sesuai. Nilai dan catat tekanan darah ibu setiap 4 jam selama fase aktif persalinan.
atau lebih sering jika dianggap adanya penyelip. Beri tanda panah pada patograf pada kolom waktu yang sesuai. Kemudian nilai dan catat temperatur tubuh ibu lebih sering jika meningkatkan atau dianggap adanya infeksi setiap 2 jam. Dan catat temperatur tubuh dalam KSS. Kemudian ada volume urin, protein, dan asetat. Ukur dan catat produksi urin ibu setidaknya atau sedikit setiap 2 jam setiap kali ibu berkemih. Jika memungkinkan saat ibu berkemih, lakukan pemeriksaan adanya asetat atau protein dalam urin. Seperti di samping, catat tekanan darah ibu, kemudian kita beri tanda titik, baru kita tarik garis kata terputus selama masa proses observasi. Seperti dilihat pada patograf. Ini contoh patografnya, nama ibu, bisa dilihat ini sebagai contoh, tanggal dia, umurnya, kemudian GPA-nya, jam, serta mulasi sejak jam berapa. Ini dilihat ada denyut jantungnya, kemudian pembukaan serviks dan mulasenya, kemudian ada ini sebagai kontraksinya selama berapa detik, obat, cairan, serta tekanan dan suhu si ibu. Bisa kita lihat seperti ini. Baiklah, ini referensi yang digunakan pada materi kali ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.